Sharp Aquos R Compact. Dulu harganya sekitar 900.000 2 tahun yang lalu, sekarang di 2022 harganya hanya 500.000 aja walaupun memang unitnya susah dicari. So, apakah di harga segitu Sharp Aquos R Compact atau SHV41 masih worth it untuk dibeli? Mari kita langsung aja review HP tersebut di tahun 2022. Halo guys, nama gue Sama dari StephTech, dan ya mari kita langsung review si Sharp Aquos R Compact. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke videonya, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya sendiri, kalian bisa beli HP ini di harga 550 ribuan aja, tapi memang unitnya sangat sulit dicari ya. Gua aja ini dapat unit ini tuh dari penjual yang hanya ngejual satu unit. Yap, jadi memang unitnya ini sangat susah dicari, tapi kalau bisa kalian nemu, harusnya harganya di sekitar 500 ribuan. Dan ya, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh search bar di deskripsi, dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper si Loli Nilo ini, gue bakal taruh juga link wallpapernya di deskripsi. Oh ya, dan by the way, ini tuh yang variannya tuh 3GB RAM dengan internal storage sebesar 32GB, udah ada microSD expansion. Nah, untuk harga segitu kalau dapat spek, pakai chipset Snapdragon 660 dengan aplikasi sebesar 14 nanometer, layar 5 inci Exo IPS LCD display, dan juga udah support 120Hz refresh rate. Yap, mantap. Udah di USB Type-C, ada headphone jack, dan juga punya baterai sebesar 2500 mAh baterai yang bisa fast charging. Oke, next mari kita bahas desain dan displaynya. Pertama mari kita bahas desain, body, dan juga grip ya. Untuk desain, ini pretty much memang untuk desain belakang sangat simple, nothing special ya. Dan untuk desain depan sendiri juga dia itu memang kayak perpaduan antara HP zaman sekarang dan zaman dulu ya. Bezelnya untuk bagian atas cukup tipis dan juga sudah pakai dual drop, cuma memang dia untuk bawahnya dia itu kayak S7 ya, masih pakai home button dan memang lumayan tebal. Ya lumayan unik sih desainnya, gue sih not problem ya, gak ada masalah sama sekali untuk desainnya. Memang kelihatan agak tua tapi masih cukup kelihatan oke lah. Dan untuk si build-nya sendiri ini masih super premium juga. Dari belakang dia terbuat dari kaca, dan untuk bodi samping dia itu terbuat dari metal. Dan untuk si beratnya sendiri, buatnya penasaran guys, kalau bisa kita coba ukur, ini tuh beratnya juga cukup berat ya berkat kualitas build-nya yang lumayan premium. Ini tuh beratnya di 140 gram pretty much. So, beratnya sendiri juga sangat kokoh, walaupun kecil dia berbobot ya. Ini beratnya tuh nggak beda jauh sama Xiaomi 12 Lite loh guys, nggak beda jauh sama Xiaomi 12 Lite. Walaupun ini jauh lebih kecil ya. So, build memang speak for itself. Dan next untuk si LED notifikasi sendiri di HP ini pastinya ada LED notifikasi ya. Kalau misalnya kita coba tes ngecas nih, dia langsung muncul LED-nya ada di bagian sini nih. Kablam. Dia tuh LED notifikasi berwarna ya, jadi bisa berubah-ubah. Kalau lagi low, merah. Kalau udah full yang pastinya hijau, dan juga dia ada warna biru buat notifikasi. Dan untuk si fingerprint speed sendiri, ini memang dia tuh posisinya home button ya, kayak di S7, S6 Galaxy. Dan untuk kecepatannya memang bukan yang tercepat, tapi sangat akurat dan sangat reliable. At least dia lebih cepat daripada Sony Xperia XZ2 atau XZ3. Very nice. Nah, terus untuk kualitas layarnya lagi sih, ini gue bisa bilang layar Exo tuh selalu layar yang bagus banget ya. Sangat bening, sangat jernih, enak dilihat, ditambah lagi nih HP-nya kecil, resolusi Full HD, pretty much ke resolusi 4K. Sangat sharp, warnanya juga super vibrant, khas Exo screen, dan juga punya viewing angle yang cukup bagus. Ya layar untuk harganya sih ini keren banget menurut gue. Walaupun mini ya, jadi untuk nonton konten agak sedikit kurang enak, tapi kualitasnya sendiri superb. Nah terus untuk si full brightness-nya juga ini bisa lumayan terang. Bisa kita lihat memang ini kondisinya tuh di birol, lagi mendung ya, lagi hujan. Tapi lagi hujan gitu bisa kita lihat HP masih kelihatan super terang. Kalau misal dalam keadaan terang sih HP memang gelap ya, tapi masih bisa dipakai kok, masih cukup kelihatan menurut gue. Dan yang terakhir untuk si touch delay sendiri, yang pastinya di HP ini nggak ada touch delay sama sekali ya. Mau dipakai buat ngetik keyboard atau navigasi OS itu nggak ada masalah sama sekali. Yang kalian lihat di birol tuh itu sebenarnya bukan touch delay atau touch unresponsive ya, itu lebih ke nge-lag si UI-nya. Overall nggak ada masalah. Nah terus untuk si kualitas audio, pertama kita bahas audio via headphone jack yang posisinya ada di atas. Kurang suka gue, tapi at least dia udah ada headphone jack ya. Aduh, jatuh lagi HP-nya. Anyway, untuk si kualitas headphone jack sendiri gue bisa bilang ini sudah bagus banget kok. Dia tuh punya sound signature yang lebih ke arah balance bassy yang gue suka banget. Terus dia punya suara yang sangat jernih, sangat clear, enak didengar, punchy, suara vokalnya juga, bassnya juga punchy, dan juga punya sound stage dan separasi instrumen yang cukup bagus untuk kelas HP. Gue coba tes pakai headphone Moondrop 2. Untuk si full volumenya memang ini kurang impresif ya. Di volume sekitar 65%, ini Moondrop 2-nya baru kerasa keras. Yang biasanya tuh kalau di HP normal di sekitar 45%. So,
full volume memang kurang oke. Cuma memang ada yang lebih kurang oke lagi, yaitu dari si speakernya. Dia itu hanya mono, dan juga penempatannya gue kurang suka. Dia itu penempatannya di kiri ya, bukan di kanan, jadi gue kurang suka. Dan untuk kualitas sendiri memang ini kurang bagus. Dia itu sound signature-nya lebih ke arah bright, agak terlalu bright malah, jadi beberapa vokal, terutama vokal yang cewek, itu bakal kerasa ngelekik gitu, kurang enak. Tapi ya at least nggak sampai uncomfortable lah, masih enak, masih cukup oke lah, tapi memang sangat mediocre. Cuma memang untuk harganya sih masih acceptable. Dan juga untuk si full volumenya, ini volumenya tuh full volumenya bisa cukup keras, tapi nggak keras-keras banget. Tapi at least dia walaupun nggak bisa keras banget, nggak ada distorsi. So ini dia sampelnya. Untuk speaker tesnya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin bedanya lebih detail. Check it out guys. Oke. Oke, so untuk si kamera quality-nya ya. So untuk kamera quality, kamera belakang dia itu 16 megapiksel aja. Ada flash tuh di sebelahnya. Dan untuk kamera depan dia itu 8 megapiksel aja. Untuk kamera depan dia itu bisa nge-record sampai resolusi 1080p 30 fps, kamera belakang 4K dan juga 1080p 30 fps. Dan untuk kualitas main kameranya sih untuk harganya menurut gue masih bagus banget ya. Yang pastinya masih kerasa jauh lebih bagus dibanding HP-HP baru yang harganya 2 kali sampai 3 kali lipat kayak Redmi 10A atau Redmi 9A. Menurutku di sini masih lebih bagus, dia masih punya warna yang lebih bagus, kontras yang lebih oke, dan juga detail yang lebih kerasa sharp, dan juga overall gambar kerasa jernih dan enak dilihat dibanding kayak 9A atau 10A. Cukup bagus lah. Dan untuk si foto low light juga, ini memang gak ada night mode, dan juga foto bisa kita lihat kelihatan itu ya. Ya khas-khas gak ada night mode, banyak noise, gelap, dan juga detailnya kurang oke, terus warna agak sedikit wash out. Tapi overall sih gambar menurut gue, kalau misal ada pencahayaan kayak, you know, lampu jalan, gambar masih acceptable lah. Acceptable itu benar-benar kayak di bawah banget ya, gak acceptable 5 dari 10, acceptable 3 dari 10 lah. Dan untuk si foto selfie-nya, ini cukup bagus, dia cukup oke. Detail memang belum yang terbaik ya, detailnya kurang oke. Tapi gambar kelihatan cukup jernih dan juga warnanya cukup oke. Walaupun kontrasnya agak sedikit berlebihan menurut gue, tapi overall masih cukup bagus. Dan untuk si terakhir, video recording tadi gue udah bilang ya, 4K 30 fps dan juga 1080p 30 fps untuk kamera belakang. So ini dia sampel keduanya pakai resolusi tersebut. Oke guys, so ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Untuk durasinya ini nggak ada limitnya ya, kalian bisa nge-record sebanyak mungkin, selama mungkin sampai storage-nya habis, pretty much. Dan ya, ini dia kualitasnya, kelihatannya sih cukup bagus ya. Kita coba ganti ke interior. Cukup oke kualitasnya. Dan di depan ada polisi tidur, kita coba tes untuk si stabilisasinya. Dan juga kalian bisa nilai kualitas audionya ya, gimana. Ini hujannya gila, makin deras aja. Ini dia, digunakan dari go guys. Dan ya, mari kita switch ke si resolusi 1080p 30 fps, karena dia nggak ada 1080p 60 sayangnya. So ya, maksudnya kita switch. Oke, so ini dia resolusi pakai 1080p 30 fps. Ini untuk audio ini juga kalian bisa ngetes gimana kualitas vokal gue kedengeran atau enggak, soalnya hujannya lagi lumayan deras ya. Di depan ada polisi tidur, kita coba tes polisi tidur gimana pakai ini. Keblam, harusnya stabilisasinya lebih bagus daripada 4K ya. Kualitasnya kayak gini, ini lagi rada mendung, bukan mendung lagi, ini gelap ya, ini jam berapa ya, jam 3 bisa kita lihat. So ya, kayaknya sih ini HP untuk vlog-vlog kecil masih oke banget ya, atau emergency kamera. Kualitasnya sih masih cukup oke. Anyway, segitu aja, dan kita mari langsung pindah ke si gaming performance-nya. Let's go. Nah, terus untuk si gaming performance-nya ini bakal brief aja. Ini pakai chipset Snapdragon 660 ya, fabrikasi 14 nm. Sekarang sih lumayan besar ya, 14 nm. Dan memang ini chipsetnya udah agak kelihatan sedikit tua ya. Untuk main game sih masih cukup bisa, tapi gue rekomen main game enteng aja atau rhythm game kayak Bandori atau Love Live. Bisa kita lihat main game Bandori gak ada masalah ya, di difficulty tinggi, HP nggak nge-lag sama sekali. Dan juga untuk si responsivitas sangat responsif banget guys. Ini main di HP ini enak banget sih, main rhythm game. Sangat responsif, smooth, dan bener-bener enjoyable banget. Nggak ada touch ataupun audio delay sama sekali. Mantap.
Nah, terus untuk si UI experience sendiri, untuk UI-nya sendiri kalau misalnya kita mau ke setting terus kita scroll all the way to the bottom, ini UI-nya tuh di Android 8 ya, gak bakal dikasih update baru lagi untuk unit gue. Ya cukup oke lah, at least dia masih support Google App ya, semua Google App masih support, which is very nice. Dan untuk si day-to-day usage sendiri, gue bisa bilang udah kerasa umurnya. Bisa kita lihat untuk launching aplikasi kayak Instagram atau YouTube, butuh sedikit loading ya, loadingnya butuh agak sedikit lama. Ya loadingnya tuh selama HP-HP entry level zaman sekarang lah. Tapi nanti pas sudah di aplikasinya, navigasi cukup oke, dan untuk navigasi OS sendiri sih masih kelihatan cukup bagus ya. Multitasking aja sih sama launch aplikasinya agak sedikit kelihatan tua. Dan untuk si DRM infonya guys, kalau misalnya kita ke DRM info, ini yang pastinya karena ini HP high quality Sharp ya. Jadi untuk DRM info, dia itu di White Final 1 bisa kita lihat, dan juga untuk refresh rate, buatnya penasaran, 120Hz refresh rate. Nice. Nah, terus untuk sinyalnya sendiri. Jadi untuk unit gue terutama guys, ini unit gue tuh belinya tuh si penjualnya ya, dulu dia tuh beli sebelum emailnya keblok, yang artinya ini kena pemutihan, jadi nggak bakal diblok selamanya nih pretty much, nggak ada begal-begalan lah, aman ini HP. Bisa kita lihat juga sinyalnya di jam 4 sore ya, gue pakai kartu Telkomsel, dia tuh sinyalnya di 4G full bar, nice. Kalau bisa kita coba tes koneksinya, bisa pakai masker, ping 36 mantap, dan juga untuk si download speed bisa kita lihat 5 MB-an, nanti dia bakal naik pelan-pelan tuh bisa kita lihat. Tapi ya, tuh masih cukup oke sih ini. Ini lagi jelek ya koneksinya, tapi pas unboxing sih gue tes dia lumayan besar download speednya. Jadi sekarang agak sedikit turun. Ya you know, Telkomsel shenanigans, bisa kita lihat upload speednya segede ya, 20 MB. So ya bisa kita lihat download speed dan juga upload speed sih bagus, nggak ada masalah. Dan yang paling penting emailnya ini nggak bakal keblok. Dan juga sebelum kita masuk ke battery life-nya, buatnya penasaran, ini HP belum support Wi-Fi 6 ya. Jadi bisa kita lihat internet gue tuh kan Biznet kan ada 5 GHz Wi-Fi dan juga 2.4 GHz Wi-Fi. Yang kedetek hanya 2.4 GHz. 5 GHz nya nggak kedetek. Jadi ya belum ada Wi-Fi 6. Dan yang terakhir mari kita bahas battery life-nya ya. Baterainya di 2500 mAh baterai. Cukup kecil, tapi untuk size sih udah cukup impresif ya. Bisa fast charging juga. Nah, terus untuk si ketahanan baterainya ini masih bisa tahan 1 hari. Kalau hanya pemakaiannya tuh enteng banget ya guys. Hanya sosial media dan nonton YouTube aja, itu masih bisa bertahan full 1 hari. Gak ada masalah menurut gue. Untuk pemakaian gue kayak gitu. Dan untuk si SOT sendiri, dia masih bisa dapat sekitar 5 jaman. Masih cukup bagus ya, sama kayak HP-HP limbah Jepang ya, kayak X2, X3. Tengah-tengah gak ada masalah sama sekali. Dan untuk si charging speednya gue ngecas pakai charger 18 watt, dari 20% sampai 100% itu hanya butuh waktu 1 jam 24 menit. So, karena baterai kecil dan super fast charging, cukup cepat juga. Dan ya, mungkin cuma segitu aja videonya guys, lumayan singkat. Untuk konklusinya sendiri, apakah gue rekomen Sharp Aquos R Compact? Ya pastinya, ini gue rekomen banget buat HP utama ataupun HP second atau HP emergency. Gue sangat rekomen banget HP ini. Kalau kalian bisa cari unitnya. Ini cari unit itu susah banget guys. Ini gue nge-review video ini tuh di akhir Oktober ya. Dan gue tuh udah kayak dari beberapa bulan lalu, dari awal 2022 pengen nge-review HP ini, tapi gak pernah ketemu yang harganya oke. Finally dapat harganya oke, tapi itu kayak setahun 2 tahun setelah yang gue inginin. So ya, unitnya susah banget dicari, tapi kalau misalkan bisa dapetin di harga 500.000, sinyalnya masih oke, layarnya masih bagus, gak ada masalah. Ini sih mantep banget ya. Satu kelemahan dari unit gua tuh hanya NFC-nya aja yang nggak bekerja, tapi not big deal untuk harganya. Overall, ini HP menurut gue impresif banget. Bayangin guys, 500.000 kalian dapet Snapdragon 660 mid-range processor, layar high refresh rate, ada fingerprint, ada headphone jack, dan juga kualitas layar yang keren banget. Oh ya, kameranya juga sangat bagus guys. So, dapat semua itu di 500.000 sih kayak bargain banget ya. Dan ya, mungkin cuma segitu aja videonya guys. Untuk si link pembelian, karena ini unitnya susah dicari, gue bakal naruh link pembelian search bar aja. Dan untuk wallpaper sendiri, kalau kalian mau wallpaper si Loli Unyu Nilo ini guys, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan ya, oke deh guys, mungkin cuma segitu aja video full reviewnya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau ada sesuatu kelewat. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.